Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Purworejo, yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 1 Purworejo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini 11 November 2022 kita di SMK Negeri 1 Purworejo akan menyampaikan ada acara penyampaian diseminasi oleh calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Purworejo, yaitu Ibu Musrifah SPD. Puji syukur kita data Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini acara ini bisa berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mari awali acara pada hari ini dengan berdoa bersama agar acara bisa berlangsung berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa disilakan. Cukup, terima kasih. Langsung acara berikutnya yaitu penyampaian diseminasi oleh calon guru penggerak angkatan 6 SMK Negeri 1 Purworejo dengan judul Budaya Positif di Sekolah SMK Negeri 1 Purworejo. Kepada Ibu Musrifah SPD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Purworejo, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purworejo, Bapak Ibu Guru, karyawan SMK Negeri 1 Purworejo yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu di sini untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu akan segera saya mulai untuk diseminasi tersebut. Kepada Bu Marina, terima kasih untuk operator. Saya lebih santai untuk berdiri ya. Nah, dalam rangkaian pendidikan guru penggerak itu ada materi baru yang ini merupakan suatu hal yang baru dan mungkin belum banyak Bapak Ibu yang mengetahui tentang budaya positif, utamanya di sini adalah di sekolah. Oleh karena itu dari calon guru penggerak itu diwajibkan untuk mengadakan pembiasan atau pemaparan kepada rekan-rekan sejawat. Nah, untuk budaya positif itu next. Apa itu budaya positif? Di sini akan saya coba memaparkan dengan tujuan nanti akan berimbas baik kepada Bapak Ibu di sini, utamanya dalam pembelajaran dan juga di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Purworejo. Next. Nah, budaya positif ini berawal dari pendapat atau filosof dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Kiai Dewantara, bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi pendidik itu diibaratkan menjadi seorang petani. Dia itu harus menuntun siswanya untuk menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya,
memelihara tanaman padi, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi diibaratkan kita sebagai pendidik itu adalah seorang petani. Nah, siswa kita itu diumpamakan sebagai tanaman. Tanaman itu akan tumbuh subur manakala seorang petani itu mengusahakan kondisi tanah, memelihara tanaman tersebut, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu. Nah, ini diibaratkan semacam itu. Jadi kita tidak fokus hanya menyalahkan tanamannya saja, tapi kita harus mengusahakan pupuk, air, membasmi ulat-ulat, jamur dan lain sebagainya. Seperti itu. Next. Nah, budaya positif di sini apa saja yang termasuk dalam budaya positif itu dan apa yang harus kita lakukan. Nah, selama ini saya di SMK saja itu sudah mengajar selama sekitar 14 tahun. Sesudah saya mempelajari tentang budaya positif ini, saya tuh merasa yang saya lakukan selama ini itu ternyata belum sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang baik. Jadi saya baru sadar sekarang. Next. Nah, di sini suasana positif itu dalam pendidikan, di dalam pembelajaran di kelas utamanya dan juga di lingkungan sekolah itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif tersebut, murid, guru juga akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Diharapkan mereka senang. Dengan mereka senang itu, proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi dia akan merupakan suatu kebutuhan. Jadi kalau kita bisa menyediakan lingkungan yang menyenangkan, itu siswa tidak merasa tertekan, tapi dia akan merasa bahwa itu adalah suatu kebutuhan, mereka harus belajar. Nah, suasana positif itu juga akan membantu menggerakkan murid tentang moral yang positif, sehingga karakter dari murid yang terbentuk itu tidak hanya dari segi akademik saja atau intelektualnya saja, tetapi juga dari karakter dan juga dari lingkungan yang ada. Next. Nah, budaya positif itu kalau diambil pengertian itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam prakteknya. Mungkin selama ini saya sendiri itu sering mengancam. Kalau kekerasan fisik mungkin tidak, tapi kekerasan mulut saya mungkin saja bisa menyakiti siswa saya. Nah, dengan praktek tersebut melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Sebaiknya yang seperti apa? Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi, nek kamu melakukan ini, konsekuensinya kamu akan seperti ini. Nah, itu siswa disadarkan sendiri. Jadi, disiplin positif tersebut merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi dengan sadar diri, tidak harus dipaksa. Peraturan ini koyong ini loh, bukan dipaksa, tapi dia akan sadar dengan dirinya sendiri serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Saya seringkali bukan menyogok ya, tapi memberikan hadiah misalkan untuk membuat reward. Itu nanti kalau kita pelajari lebih dalam, belum tentu bahwa suatu hadiah itu bersifat positif.
nanti di belakang. Melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Tapi mereka belajar itu suatu kesadaran dan kebutuhan diri mereka sendiri. Itu tujuan budaya positif. Nah, mindset seperti itu memang mungkin sulit, tapi pembelajaran yang sekarang harus seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa dengan budaya positif, maka siswa kita itu akan terbiasa tanpa ancaman, tanpa hukuman, mungkin tanpa ribet pun mereka akan dengan sadar diri untuk belajar. Next. Itu kemudian disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu banyak. Jujur, disiplin, rajin misalkan, atau dia itu mandiri. Itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita. Akan tetapi di sini saya fokus untuk yang tertulis di profil pelajar Pancasila, karena kita nanti untuk kurikulum merdeka itu pasti ke sana. Nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila diharapkan siswa kita itu pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berpendidikan global. Yang ketiga bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang diharapkan di pendidikan atau di pembelajaran, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Berikutnya, siswa itu dia melakukan sesuatu itu, ataupun kita dulu berangkat dari kita sebagai guru. Kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, ya tidak? Bapak Ibu setiap jam 7 itu sudah berada di lingkungan sekolah. Motivasinya apa? Melakukan kewajiban, mau absen. Saya tuh kalau jam 7 belum sampai sini tuh nanti saya alpa, saya kurang jam, gitu? Saya dianggap mangkir. Nah, itu mesti kita melakukan suatu kegiatan itu punya motivasi dalam diri. Demikian juga siswa kita. Menurut Jan Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berbuat sesuatu itu pasti ada motivasinya. Nah, Golson itu mengelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama, kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kita berangkat tepat waktu, jam 7 tit sudah sampai sini. Motivasinya adalah agar saya tidak dihukum, suruh lari. Nah, dia itu berarti melakukan seperti itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kita juga mungkin seperti itu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saya itu setiap hari berangkat itu agar misalkan sertifikasi saya itu tidak tertunda, agar sertifikasi saya itu mengalir, misalkan seperti itu. Atau siswa kita itu berangkat tepat waktu agar dia mendapatkan penghargaan, misalkan siswa teladan, misalkan seperti itu. Jadi ada motivasi dalam diri mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang tertinggi. Jadi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah,
seandainya kita sebagai pendidik dan juga siswa kita itu mempunyai motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pembelajaran yang tadi ada nilai-nilai kebajikan itu akan lebih mudah untuk tercapai. Jadi bukan karena dihukum, bukan karena benarku dialem kok taruh bu kepala sekolah, wah kayak rajin, kayak suka, bukan. Tapi hanya untuk menghargai diri sendiri. Kita tidak perlu penghargaan dari orang lain, dari kita menghargai diri kita sendiri. Next. Di sini ada istilah hukuman, ada juga konsekuensi, dan ada juga restitusi. Ketiganya itu berbeda. Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Misalnya saya pas ngajar ada siswa yang tiba-tiba nyontek, saya langsung bilang ada siswa saya mencontek, kemudian nah itu misalkan Andi push up 20 kali kamu sekarang, nah itu adalah hukuman. Jadi siswa itu tidak terencana, karena saya emosi lihat dia ulangan kok nyontoh, langsung saya hukum. Kamu push up 20 kali misalkan, itu adalah contoh hukuman. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana, secara tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu yang akan terjadi. Guru niki hanya mengikuti emosi, perasaan gurunya saat itu. Dilelah ning omah ki ono lesus ke omah, terus ketemu muridnya kok ya dilelah anaknya itu rame, apa itu nyontoh. Lah itu perasaannya terus dia menjatuhkan hukuman ke siswanya, itu namanya hukuman. Siswa itu tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan di sini bahwa ujuk-ujuk terserah gurunya itu kamu harus push up. Itu adalah gurunya sendiri, kemauan gurunya. Siswa hanya bisa menerima. Itu. Berikutnya masih guru yang memberikan hukuman itu, kemudian murid hanya bisa pasrah menerima, gitu. Iya, kasihan sekali. Nah, hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik. Misalnya tak suruh push up kamu 20 kali. Nah, bisa juga murid itu dikata-katain dengan perbuatan kata-kata yang mungkin membuat dia itu merasa down, bullying di depan teman-temannya. Kowe iki goblok, nah itu nggak boleh. Itu menyakiti dengan kata-kata. Itu kita hindari. Nah itu sementara tentang konsekuensi. Konsekuensi itu siswa sudah tahu sebelumnya bahwa kalau misalkan saya itu membolos, maka saya misalnya mendapatkan hukuman kredit poin misalkan. Itu siswa sudah dilibatkan sebelumnya. Nah biasanya konsekuensi itu kan kita karena melanggar suatu aturan yang sudah kita sepakati sebelum terlaksananya pembelajaran. Jadi ada keyakinan kelas, kamu tuh harus seperti ini, maka kalau kamu tidak melakukan ini, konsekuensinya kamu akan begini. Itu siswa dilibatkan, ada konsekuensinya. Kalau kamu nggak belajar, berarti kamu tidak bisa mengerjakan evaluasi misalkan, itu ada konsekuensi. Next. Nah, di sini saya menuliskan
ada 8 yang termasuk hukuman, ataukah itu suatu sanksi atau konsekuensi dari kejadian-kejadian yang saya tuliskan di layar. Coba saya tanya Bapak Ibu, nanti menurut panjenengan itu termasuk apa? Apakah itu hukuman, ataukah itu sanksi atau konsekuensi? Ya, coba. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Menurut Bu Ari itu termasuk apa? Konsekuensi. Betul sekali, karena itu dia karena terlambat jadi harus menuliskan itu. Yang kedua itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, yang dia menulis suatu tulisan di meja. Menurut Bu Puspa itu termasuk apa? Konsekuensi, betul. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bu Wahyu itu termasuk apa? Konsekuensi. Coba sekarang Bu Wahyu menjawab itu adalah konsekuensi. Sekarang kita bandingkan dengan yang keempat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Menurut Bu Ririn itu termasuk hukuman. Coba sekarang dilihat ya, antara nomor 3 dan 4 itu kan hampir sama, hukuman sama, perintahnya sama, tapi lihat konteks peristiwanya itu berbeda, gitu. Nah, kalau yang nomor 4 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada jam PJOK itu adalah konsekuensi karena dia terlambat di PJOK. Tapi sekarang lihat, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir itu adalah hukuman, bukan konsekuensi, karena tidak ada hubungannya. Kalau yang tadi Bu Ari nomor 1 itu kan masih ada hubungannya. Kalau itu mosok lambat hadir mengelilingi lapangan itu enggak sinkron. Tapi kalau terlambat hadir di PJOK ya bener, nek kon mlayu. Begitu ya. Bisa membedakan? Ya. Berjemur di lapangan basket siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk apa Mbak ya? Hukuman. Ya, itu. Berikutnya, membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Termasuk hukuman. Itu adalah hukuman. Berikut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau itu konsekuensi, seharusnya di peraturan sekolah itu sudah tertulis bahwa kamu harus menggunakan ini, kalau tidak kamu harus bertelanjang. Tapi kan nggak ada, jadi itu termasuk hukuman. Tapi juga kalau misalnya sudah ada kesepakatan juga itu jadinya konsekuensi kan? Nah, itu prosesnya harus ada kesepakatan dulu. Kita kan nggak ada, hanya menyuruh kamu lari ya 100 kali ya itu 2 kali misalkan. Nah itu kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa itu? Hukuman. Orang hubungannya, gitu? Bisa ya membedakan hukuman dan konsekuensi. Tuh berikut. Di sini ternyata kita bisa dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tidak selamanya itu baik. Ternyata ada yang itu kalau dibudayakan justru bisa
membuat hal yang negatif. Contohnya di sini, jadi Alfie Cohen itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Cara-cara mengontrol, itu begini, kamu tuh harus begini, yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi siswa yang dihukum apa dikasih penghargaan itu justru itu akan menghancurkan potensi. Sakjane tanpa hukuman atau tanpa penghargaan, siswa itu potensinya malah lebih bagus mungkin daripada dia dihukum atau diberi penghargaan. Itu menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar sendiri itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Siswa dapat belajar itu sudah suatu penghargaan diri, bukan dari orang lain, menghargai diri. Jadi tanpa saya memberikan reward atau memberikan poin, itu seharusnya siswa sudah mau untuk belajar. Nah, pertama, dihukum dengan penghargaan itu akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Begini, jangka pendek, misalkan saya juga merasa saya melakukan silahkan yang dirasa ada soal yang cukup sulit, silahkan yang bisa maju, betul saya beri 5.000. Itu ternyata tidak selamanya bagus, karena mungkin pas kita memberi penghargaan mereka mau maju, bisa mengerjakan, tapi suatu saat kita tidak memberikan penghargaan, melopro, mereka tidak punya motivasi diri, karena mereka melakukan itu karena dia mau dihargai sama guru sifat 5.000. Nah itu jangka pendek. Jangka panjangnya itu dia mematikan potensinya akan berkembang sama penghargaan. Aku melakukan ini kalau saya dapat penghargaan, nek orang ayo mending aku lakukan. Nah itu jangka panjangnya yang kurang bagus. Penghargaan tidak efektif. Ya seperti tadi, harus kan masuk iya setiap hari saya harus memberikan penghargaan. Orang efektif. Yang efektif itu dia belajar atas kemauan sendiri, atas kesadaran sendiri, tanpa harus dia diberikan penghargaan sama saya. Itu kesadaran diri. Jadi penghargaan itu tidak. Penghargaan merusak hubungan. Mbak Puspa kemudian Mbak Betty ranking 2. Mungkin tidak antara dua siswa ini rusak hubungannya gara-gara kayak Bu Musliwati lebih sering Mbak Puspa, jadi Mbak Puspa itu diberikan ranking 1. Mungkin tidak, mungkin terjadi karena diberikan penghargaan, ada ranking, maka kemudian rusak hubungan persahabatan antara keduanya. Itu. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Ada riset yang mengatakan bahwa ada dua pihak, yang satu diberi penghargaan, yang satu tidak. Itu ternyata mungkin pas diberi penghargaan itu bagus, tapi justru yang lebih berkualitas itu adalah siswa yang belajar atau melakukan sesuatu tanpa penghargaan, lebih bagus kualitasnya. Karena dia tidak mengharapkan penghargaan dari siapapun, dia melakukan sesuai kualitas dirinya. Itu. Kemudian penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Wah, aku ini kudu gawe sing apik mergane iki, sesuk dikasih penghargaan sama Bu Musrifah. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak akan melakukan lagi, merusak kreativitasnya. Itu. Kemudian penghargaan itu juga menghukum dalam arti begitu. Misalnya tadi seperti ada ranking 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang ranking 5 itu merasa dihukum. Kenapa saya nggak bisa ranking 1? Nah itu ada rasa minder dan lain sebagainya. Itu penghargaan seperti itu. Nah, yang bagus itu adalah motivasi dalam diri, intrinsik.
kenapa harus ada penghargaan atau challenge reward itu siswa diharapkan punya motivasi dalam diri untuk belajar, untuk melakukan sesuatu, ada motivasi dalam diri. Itu yang paling bagus. Next. Berikutnya pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Coba saya ingin tanya pada misalnya Bu Siti, selama ini yang sudah dilakukan pada saat awal pembelajaran, apakah Ibu membuat keyakinan di kelas Ibu? Ya. Bisa dicontohkan satu saja keyakinan kelas Ibu. Contoh satu poin keyakinan kelas Ibu. Satu poin saja. Misalnya, apakah Bu Siti di kelas pernah membuat keyakinan kelas selama Ibu mengajar? Contohnya? Contohnya ketika mau mengikuti pembelajaran atau ada tes, memberikan keyakinan motivasi kepada anak-anak bahwa anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Oh ya, itu motivasi, meyakinkan pada siswanya bahwa kamu pasti bisa, gitu. Itu. Nah, keyakinan kelas itu penting Bapak Ibu. Penting dilakukan sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Seperti ini, forum ini pun bagus untuk membuat keyakinan kelas. Misalkan begini, kita harus mengikuti sesi sampai selesai. Jadi kayak peraturan gitu. Kemudian misalkan HP harap di silent. Nah, itu adalah keyakinan. Itu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran di awal semester misalkan atau kemarin di Juli itu kita sudah membuat keyakinan kelas. Nama lainnya adalah kesepakatan kelas. Nah, itu. Nah, di situ keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, umum, bersifat umum. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi begini, siswa hadir tepat waktu, itu keyakinan kelas kita. Siswa hadir tepat waktu, janganlah dibuat tidak terlambat datang sekolah. Nah, kata-kata terlambat itu sudah mengandung makna yang negatif. Gantilah dengan siswa hadir tepat waktu, itu akan lebih bagus. Ya, kata-kata. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Singkat. Nah, tadi siswa hadir tepat waktu. Itu misalkan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak terlalu muluk-muluk, tapi sesuai kenyataan di lingkungan kelas tersebut. Tidak usah muluk-muluk. Kira-kira yang bisa semua itu bisa melaksanakan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru yang menentukan, tapi siswa sendiri yang menentukan melalui forum diskusi kelas. Itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Jadi tidak selamanya keyakinan kelas itu monoton 1 tahun seperti itu, tidak. Kita tinjau ulang. Gitu. Nah,
Di sini saya sudah mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas. Yang saya lakukan adalah yang pertama, saya bagi kertas yang kecil, terus ada lem di belakangnya itu. Saya minta seluruh siswa menuliskan keyakinan kelas yang menjadi keinginan mereka. Misalkan ada yang tulis hadir tepat waktu, tidak mencontek, menjaga kebersihan kelas, misalkan menghormati orang lain yang sedang berbicara. Banyak sekali dari 36 siswa itu semua menuliskan. Ada yang berbeda, ada yang sama. Itu kita beri kebebasan kepada mereka untuk mengungkapkan pendapatnya. Maunya seperti apa kelas kita ini. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, kemudian semua siswa akan menempelkan usulan mereka di papan tulis sembarangan, masih belum diperinci. Jadi di papan tulis yang hitam itu mereka menempelkan acak. Nah, kemudian di poin yang ketiga itu saya meminta wakil satu anak untuk nanti menuliskan hasil diskusi. Terlebih dulu saya akan mengelompokkan dari usulan anak tersebut yang hampir sama. Saya jadikan satu deret. Itu kan ada yang panjang sekali itu. Nah, itu ternyata kemarin itu adalah menghargai orang lain yang berbicara. Semua seperti itu. Ada berapa itu banyak sekali. Terus nanti kalau ada poin yang lain, misalkan harus mengerjakan tugas tepat waktu, harus menjaga kebersihan kelas, terus lagi tidak makan saat pembelajaran, itu ternyata mereka menginginkan sendiri, bukan paksaan saya. Saya tidak mengatakan apapun, siswa yang menentukan. Sesudah saya kelompokkan jadi satu yang hampir sama, jadikan satu baris begini ke bawah. Kemudian barulah kita mendiskusikan. Nah, ini dari yang terbanyak ini ternyata kalian menginginkan bahwa kelas kita itu menghargai orang lain yang sedang berbicara. Menghargai ini berarti memperhatikan, tidak berbicara sendiri. Nah, itu kan termasuk guru, siswa yang berbicara, mereka harus menghargai. Ada juga kemarin tuh menjaga kebersihan kelas. Dan saya tawarkan, ini saling menghargai. Menurut kalian baik atau tidak? Menurut kalian jawab baik, Bu. Sepakat? Ini sebagai keyakinan kelas kita, sepakat. Barulah siswa putri ini menuliskan. Tidak usah banyak-banyak. Poinnya itu kemarin ada berapa? 6 atau 7. Nah, itu sebagai keyakinan kelas. Sudah semua dituliskan. Ada mungkin yang tersisa di sana. Yang tersisa itu adalah biasanya negatif itu kita singkirkan, bukan disingkirkan, tapi tidak dijadikan keyakinan kelas. Itu barulah akan terbentuk keyakinan kelas. Kemudian kita berikan poin bahwa kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Siapa yang membuat? Kita, Bu. Kalau kalian melanggar keyakinan kelas kita, konsekuensinya apa? Mereka sendiri menentukan. Harus begini. Bukan saya yang menentukan. Barulah ditetapkan bahwa poin-poin tersebut adalah keyakinan kelas kita untuk dilaksanakan selama mereka belajar di kelas tersebut. Next. Nah, di sini contoh dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas matematika. Misalnya, hadir di kelas tepat waktu, izin ketika meninggalkan pelajaran, tidak bermain HP saat pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, selalu menjaga kebersihan kelas.
kalimat negatif ini bermain. Nah, bermain maksudnya saya harus kalau tidak tambah kata tidak bermain. Memang kadang-kadang ada pernyataan yang mungkin tidak bisa menjadi positif gitu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih. Ini kan hanya contoh, bisa memilih kata-kata apa sekiranya agar mereka tidak bermain HP saat pembelajaran. Menurut Bu Anas, tidak bermain HP itu sebaiknya diganti dengan kalimat apa? Mematikan HP. Ya, menonaktifkan HP. Menonaktif atau tidak aktif? Tidak aktif. Jadi mungkin begini, menonaktifkan HP berarti gini, menggunakan HP tepat waktu, maksudnya tepat saat diperlukan. Tapi memang pasnya nih, saat pembelajaran kita mau HP kan gitu. Nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi. Monggo silakan Pak Mun. Terima kasih. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan besok ini kan kita semester baru ya. Mulailah kelas Bapak Ibu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diusulkan oleh siswa, mereka yang membuat sendiri. Maka karena mereka yang membuat sendiri, tanpa ada paksaan, mereka akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Dan apabila mereka melanggarnya, mereka sudah tahu konsekuensinya. Begitu? Iya. Sebetulnya mau misalkan saya kan mau dibuat kesepakatan kelas 11 KGSP misalkan boleh. Saya sebagai guru matematika boleh membuat, masing-masing guru boleh membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu next. Nah, karena itu kesepakatan dibuat oleh siswa sendiri, kita kan sesudah kita buat kesepakatan kelas ini, apabila ada yang melanggar bagaimana? Mereka akan jawabnya menang sendiri. Nah, otomatis mereka sudah tahu konsekuensinya. Kalau mereka melanggar, berarti mereka akan seperti ini. Begitu? Ya? Iya, harus dilaksanakan, Bu. Itu. Dan sudah berjalan dengan baik. Sudah. Nah, itu kalau semua sudah ada kesepakatan kelas, secara otomatis tanpa paksaan, tanpa hukuman, itu adalah konsekuensi, ya. Itu berarti yang isinya boleh hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan. Iya, hal yang diperbolehkan kan nanti yang ambil yang kanannya adalah berisi nilai kebajikan, berarti yang baik-baik. Sedangkan yang tidak diperbolehkan seperti tadi, buatlah kalimat yang mengandung makna positif. Tadi saya di situ nulisnya itu tadi tidak menggunakan HP, masih ada negatifnya tidak. Berarti saya ganti misalkan dengan menggunakan HP seperlunya atau tepat waktu gitu. Menggunakan HP tepat waktu. Jadi ambillah kata-kata positif itu. Bisa begitu Bu Rin? Ya. Oke. Ya. Ya, hampir. Ya. Tidak masalah, Bu. Jadi keyakinan kelas itu kan nilai-nilai kebajikan. Yang baik-baik itu mesti banyak yang sama. Tidak masalah. Tapi kan kadang-kadang ada poin sendiri. Misalnya tempatnya Bu Anas itu poinnya apa? Berarti saat pembelajaran Bu Anas saya harus begini. Otomatis dia akan punya kesadaran diri. Begitu? Ya. Bisa dilanjut? Nanti ada sesi tanda jawab juga. Nah, 5 kebutuhan manusia. Menurut William Glasser dalam bukunya Choice Theory,
itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kadang-kadang mungkin ya saya ngajar, jam-jam istirahat gitu, Bu, sudah capek Bu, kita mau sarapan, kita mau makan. Itu adalah suatu contoh dia mengutarakan bahwa dia itu perlu kebutuhan bertahan hidup dengan makan. Contohnya seperti itu. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang siswa itu membuat suatu misalkan dia melanggar, itu dia sebetulnya mungkin ingin menunjukkan bahwa dia itu perlu kasih sayang, perlu rasa diterima di kelas tersebut. Mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang, kurang perhatian. Nah, disinilah dia kemudian istilahnya dia itu mengungkapkan, mengekspresikannya itu dengan melanggar peraturan. Dan dari ini diperhatikan bahwa Bu Musrifah sayang kalau kue, terus akan dinasihati, dipedulikan, diterima di kelas tersebut. Nah, itu. Kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan. Ingin mungkin dia menguasai koncone. Misalnya begini, kalau saya mengajar di TMB, itu ada Bayu itu setiap kali saya menerangkan depan, misalkan dia itu pasti akan membuat suatu tingkah. Iya, dia akan mempengaruhi kancane. Kadang-kadang nulis di depan, tiba-tiba ke depan nulis apa? Terus Bayu. Jadi dia ingin menguasai perhatian temannya. Seperti itu. Dia ingin kebebasan. Masih juga tentang Bayu. Bebas. Kemarin itu waktu P5 di aula, itu kan dia melompat pagar. Nah, itu dia itu bebas, ora belum dikekang. Lah mosok dari jam sekian sampai sekian saya harus duduk mendengarkan, dia ingin bebas. Nah, mungkin seperti itu motivasi dia. Kesenangan. Kita hidup itu pasti ingin senang, punya kesenangan. Siswa kita pun seperti itu. Maka pada saat pembelajaran, buatlah pembelajaran kita itu menyenangkan. Karena tidak hanya kita yang ingin senang, siswa kita pun butuh kesenangan. Nah, karena mereka itu kebanyakan di sini di siang hari, maka harus buat pembelajaran yang menyenangkan. Itu next. Nah, berikut ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai pengajar. Yang coba nanti Bapak Ibu tempatkan diri Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu lakukan itu, saya di posisi apa? Nah, ini masih menurut Diana Gosen. Yang pertama, ternyata seorang pendidik itu bisa menjadi seorang penghukum. Nah, saya sendiri mungkin pernah juga menjadi penghukum. Misalnya matematika datang telat, Ustaz 20 kali, nah itu hukum, bukan konsekuensi, menghukum. Itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalnya dengan kata gini, misalkan contoh, terus saya bilang, kamu itu enggak merasa kasihan sama orang tuamu, sudah membiayai kamu sampai sekarang ini, yang kamu lakukan malah seperti itu. Jadi anak kan merasa bersalah. Misalkan lagi, apa kamu enggak kasihan sama Bu Musrifah? Dari kemarin sudah menjelaskan seperti itu, kok kamu kok ijik urung mudeng. Nah, itu dia itu guru menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Siswa itu juga paham juga salah dia, itu adalah pembuat rasa bersalah. Sebagai teman itu biasanya kita dekat, terus kata-katanya seperti teman. Misalkan saya kasih soal, kok belum juga mengerjakan, ayolah
segera dikerjakan soal itu. Tuh, nah, sebagai teman itu ada plus minusnya. Kalau kita terlalu dekat dengan siswa, mungkin saja mereka itu ngemplengke, istilahnya apa ya? Tidak menghargai. Nah itu mungkin karena kita terlalu dekat. Positifnya mereka dengan kita berbicara seperti itu, mereka lebih dekat, bisa dihargai, terus mereka bisa melakukan itu. Berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau itu melihat, oh kamu itu nggak pakai sepatu hitam misalkan, nah, itu dipantau. Mereka akan merasa dipantau, kurang apa ya, leluasa. Nah, posisi kontrol tertinggi kita adalah sebagai manajer. Manajer itu dia akan mengelola dari awal latar belakangnya apa, mereka melakukan seperti itu, terus tindakan kedepannya itu harus bagaimana. Jadi yang tertinggi posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Awalnya dia alasannya ngomong melakukan ini, tindakannya seperti ini, terus agar ke depan dia menjadi lebih bagus itu harus bagaimana, yaitu sebagai posisi kontrol manager. Diharapkan seorang pendidik itu menjadi seorang manajer. Nah, di sini ada pengertian restitusi. Pernahkah Ibu mendengar tentang restitusi? Pernah mempelajari? Pernah kamu praktekkan? Belum. Nah, ini memang sesuatu yang baru. Di sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, mungkin kita sering mendapatkan siswa kita itu berbuat salah, gitu. Tugas kita adalah mendampingi mereka untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka agar mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih bagus. Itu adalah tugas kita. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita harus mencarikan solusi. Kenapa mereka melakukan kesalahan itu? Kemudian apa yang harus mereka lakukan? Nah, kemudian kita juga harus membantu murid berpikir. Jadi yang kita tidak mengharuskan begini-begini, tapi yang berpikir itu murid sendiri. Tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Itu saya coba contohkan saat itu saya mengadakan segitiga restitusi dengan 11 KGSP. Ada 5 orang. Next. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan apabila kita menghadapi murid kita itu melakukan pelanggaran atau kesalahan. Ada step-stepnya, ada 3. Namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi berdialog. Dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Jadi kita di rumah pun, monggo silakan, di rumah pun bisa melakukan segitiga restitusi tersebut agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri. Nah itu bertanggung jawab, mandiri. Karena dia melakukan kesalahan, pasti dia harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi itu apa saja? Ini segitiganya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti apa itu? Nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Seperti itu. Next.
Nah, pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa kita yang berbuat salah, misalnya ya, saya mengadakan evaluasi matematika, saya melihat satu anak itu dia nyontek jawaban temannya, nyuntuh, terus disalin. Saya lihat, tapi saya tidak akan serta-merta, Desta, kamu nyontek, push up kamu 20 kali, bukan seperti itu. Itu namanya bukan segitiga restitusi. Kita harus melakukan langkah-langkah. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, misalkan kita ajak di lain waktu, kita panggil dia di satu tempat yang kira-kira rahasia, maksudnya rahasia dari ini teman yang lain tidak tahu. Kita tanya, kita bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Kenapa? Saya juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencarikan solusi dari permasalahan kamu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh-contoh perkataan kita bahwa itu adalah menstabilkan identitas. Orang yang berbuat salah pasti kan dia bergejolak. Wah, aku itu dihukum, aku ini, aku pelek. Diredam dulu anaknya, diredam. Itu. Yang kedua, next. Langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Siswa atau kita melakukan kesalahan, seperti yang tadi bilang, pasti punya alasan mereka berbuat seperti itu. Nah, kita korek, kita tanya sama siswa yang salah tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi tidak buruk banget gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kowe kok bolos, pasti kamu punya alasan. Kamu kok nyontek, pasti kamu punya alasan mengapa kamu nyontek. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya direbut pokoknya itu, dia divalidasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sifat itu, tapi kamu harus menambahkan sifat yang baru. Itu, next. Nah, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah pentingnya awal kita pembelajaran membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi saat dia melakukan kesalahan, kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keyakinan keluarga? Ini dari keyakinan kelas apa? Masih ingat dong? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Serta kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu dikorek. Dia pasti akan menjawab. Tuh, next. Nah, berikut ini adalah skenario kasus 1. Saya sudah melaksanakan. Mengajar ada yang terlambat. Saat dia terlambat tidak langsung dihukum, tapi kita panggil di satu tempat, misalkan gitu. Kamu tahu tidak kenapa kamu saya panggil?
Tidak apa-apa. Semua orang tentu pernah melakukan kesalahan. Supaya tidak pernah datang terlambat di kegiatan depan dan juga datang terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu sampai terlambat datang pagi ini. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Terus kamu terlambat sampai ke sekolah. Oke. Kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita? Ya, sekolah kita masuk jam berapa? Berarti kita semua harus melaksanakannya. Sebelum jam 7 kita harus sudah sampai di sekolah. Oke. Menurut kamu disiplin itu apa? Disiplin adalah suatu sifat atau kemampuan seorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai yang disepakati. Berarti kita harus sepakat untuk datang tepat jam 7 jangan sampai terlambat. Nah, menurutmu disiplin itu penting tidak penting? Kamu yakin? Apakah disiplin itu bermanfaat bagi kita? Desa, menurutmu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal Kamu tidak siangan sehingga kamu tidak terlambat lagi sampai di sekolah. Desa, rencanamu sudah bagus, jadi kamu tidur harus lebih awal. Kemudian agar bisa bangun lebih awal dan tidak terlambat ke sekolah. Kira-kira mulai kapan kamu akan melaksanakannya? Baik. Jadi Desa akan berusaha menjadi anak yang disiplin untuk datang tepat waktu. Oke. Semoga kamu akan menjadi siswa yang lebih baik, lebih berdisiplin lagi, datang tepat waktu. Ya. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelasmu. Oh iya. Demikian untuk skenario 1. Skenario 2 juga hampir sama, tapi kita skip. Next. Itu adalah contoh-contoh segitiga restitusi. Next. Nah, sudah habis materi untuk budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, utamanya bagi pembelajaran di kelas Bapak Ibu serta untuk pembelajaran di sekolah SMK Negeri 1 pada umumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Ya, ini demikian penyampaian diseminasi oleh Ibu Syifa SPD, calon guru penggerak angkatan anak SMK Negeri 1 Projo. Tadi materinya tentang budaya positif di sekolah. Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi kita di SMK Negeri 1 Projo, khususnya Bapak Ibu guru. Bagaimana nanti kita bisa menambah wawasan kita yang kalau boleh kami sebutkan apa yang kita lakukan saat kita menjadi guru di kelas mungkin belum mempraktekkan atau sudah,
tapi kita belum maksimal gitu. Jadi dengan penyampaian materi dari Bu Musrifah SPD ini, semoga nanti akan menambah kita sebagai guru, nambah semangat lagi juga untuk anak didik kita. Baik, sesi berikutnya adalah bukan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan nanti bisa ditujukan pada narasumber. Ini 3 pertanyaan dulu, ya. 3 pertanyaan, silakan. Ya. Bu Anas, Silakan. ya. Bu Anas pertama kali, ya silakan. Terima kasih sekali, sebetulnya belum siap, tetapi disuruh ngomong. Bagus sekali ya materi ini, tapi sayang sekali pesertanya sedikit. Nah, bagaimana kalau ini menjadi budaya positif betulan untuk warga guru semua SMK Negeri 1 Purworejo? Kalau itu betul dilaksanakan, luar biasa. Jadi sebetulnya saya punya harapan Bu Musrifah besok tampil lagi di rapat yang jumlah gurunya lebih banyak lagi sehingga budaya positif betul-betul terwujud Ibu. Demikian harapan kami. Terima kasih. Penanyaan kedua lebih dahulu ya. Silakan, monggo. Untuk Bapak dan Ibu untuk pertanyaan yang kedua. Pak Pur ini kayaknya, Pak Pur sudah siap karena ini Pak Pur adalah guru yang luar biasa. Silakan Pak Pur. Terima kasih. Itu yang saya lihat di terakhir itu yang video itu ya luar biasa. Kami di jurusan itu di teknik rasanya ya masih susah itu menerapkan. Jadi di pelajaran teknik itu sehalus-halusi pembicaraan kita itu memang ya harus ada kerasnya itu, karena kalau tidak ada kerasnya memang nanti beda tetap hasilnya. Nah, ini nanti kalau untuk kegiatan praktek itu gimana? Mungkin ada bedanya enggak misalnya dengan ada yang teori. Kalau teori oke lah ya, kita halus-halusan itu di dalam. Tapi kalau sudah berbicara tentang praktek, kemudian ketelitiannya tinggi, kemudian SOP-nya juga harus begitu, kemudian kita menggunakan budaya yang positif tadi itu, ini rasanya memang masih belum siap menurut saya gitu. Ya, ada lawan. Baik, satu lagi pertanyaan, monggo. Silakan Ibu, Ibu atau Bapak, silakan. Monggo beri. Bukan sedikit. Bu, Ya. Banas lagi. Ini kan memang kasus-kasus kayak gini banyak ya. Artinya kita masih menemukan ini kata-kata dari anak. Ketika saya itu sudah jelek, misalnya anak bukan seperti ini, saya itu sudah jelek, tapi guru-guru itu selalu memandang saya itu masih jelek terus. Padahal kan saya itu sudah berubah. Itu namanya mesti anak saya itu ya. Artinya yang khusus-khusus yang kurang baik itu jadi mereka masih merasa berat ketika cap yang negatif. Itu masih menempel. Ibu tolong gimana itu dengan budaya positif? Siap. Mungkin Bu Musrifah 2 pertanyaan dulu. Dijawab dulu nanti biar ada inspirasi dari penanya yang lain. Silakan. Oke, terima kasih. Pertama tadi dari Bu Anas mengharapkan bahwa materi budaya positif ini sebaiknya diseminasikan dengan diikuti oleh semua warga sekolah di rapat dinas. Begini Bu, kemarin jadi sebelum saya melaksanakan diseminasi ini, saya sudah berkonsultasi dulu dengan ibu kepala sekolah. Saya ingin mendiseminasikan ini Bu, budaya positif. Kemudian saya mengajukan permintaan bahwa saya ingin diseminasi ini di rapat dinas di awal bulan, karena biasanya kita ada rapat
di awal bulan, kemudian nanti saya dompleng sekalian gitu, banyak orang. Saat itu Bu Indri menjawab, diperbolehkan, mendukung. Silahkan Ibu berkoordinasi dengan pengajaran. Kemudian saya matur dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng mengatakan bahwa rapat dinas itu adalah kewenangan dari Kepala TU. Kemudian saya ke Bu Yayu, Bu, saya ingin diseminasi budaya positif ini di rapat dinas. Kapan Bu Yayu ingin mengadakan rapat dinas? Ternyata sampai dengan minggu ini mereka belum bisa memberikan jadwal rapat dinas tersebut. Maka kemudian saya berinisiatif sendiri mengundang Bapak Ibu normatif adaptif utamanya untuk memaparkan materi budaya positif ini. Nah, jadi saya sudah berusaha seandainya besok di rapat dinas ada waktu, saya harus berbicara dan saya bersedia untuk mengulang kembali tentang budaya positif ini, utamanya agar banyak Bapak Ibu guru yang tahu dan juga mempraktekkan tentang budaya positif ini. Oke, begitu? Terima kasih ya. Kalian yang masih dari Bu Anas, image negatif untuk siswa. ya, dari Bu Anas tentang image negatif tadi, sebetulnya itu adalah masalah umum. Artinya masih banyak Bapak Ibu guru yang mungkin melaksanakan hal tersebut. Latar belakangnya apa? Mereka belum mengetahui tentang materi budaya positif. Seharusnya mereka mengajar seperti ini, memberikan pengertian kepada siswa, memberikan kesempatan siswa untuk mengajukan pendapat atau memberikan siswa agar dia bisa mengaktualisasikan diri. Saya itu seperti ini. Belum semua Bapak Ibu guru menyadari dan juga belum melaksanakan, bahkan mungkin belum tahu bahwa kita itu sebetulnya harus seperti itu. Jadi memang menjadi tugas kita bersama, atau mungkin di sini saya untuk mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Itu Bu. Pertama ini saya tanggapi ya, proses dialog itu. Ini kan bagus sekali kalau di konseling, teknik konseling belum ada model kayak gini ya, pendekatan tertentu. Jadi 3 langkah ini cara praktis yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Jadi kalau ini harus diterapkan 3 langkah ini luar biasa. Ya, memang untuk segitiga restitusi itu sesuatu yang baru, hal yang baru yang sebaiknya semua Bapak Ibu itu melaksanakan. Jadi intinya saat siswa tersebut membuat kesalahan apapun itu tidak serta-merta kita harus memberikan hukuman. Saat itu juga di depan teman-temannya itu akan menyakitkan sekali, membuat mental mereka itu down. Jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah membuat segitiga restitusi kepada siswa yang bermasalah. Nah, langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, itu. Nah, satu lagi pertanyaan dari Pak Pon tadi, untuk yang pembelajaran di bengkel atau produktif, itu pun masih bisa dilaksanakan. Begini. Mungkin karena tadi Pak Pur itu agak terlambat, jadi Pak Pur belum sampai untuk yang keyakinan kelas Pak Pur. Jadi usahakan sebelum kita melakukan pembelajaran, baik itu di kelas sebagai guru umum ataupun di bengkel, buatlah suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan. Jadi berisi nilai kebajikan. Yang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah siswa itu sendiri berdiskusi. Jadi coba kemarin lihat slide yang saya membuat kesepakatan kelas dengan siswa.
waktu ada 4, nah itu saya ulangi lagi ya, nah itu betul. Saat kita memulai pembelajaran di awal semester atau di awal tahun pembelajaran, semua guru baik itu di kelas teori maupun di kelas praktek usahakan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah berisi nilai-nilai kebajikan yang akan kita laksanakan di kelas kita selama pembelajaran berlangsung. Di sini ditekankan nilai-nilai kebajikan, berarti bersifat kata-katanya itu positif. Caranya yang pertama, saya di situ membagikan kertas kecil-kecil yang bisa ditempel di papan tulis kepada seluruh siswa. Masing-masing harus membuat satu usulan. Saya misalkan mematuhi, misalkan kalau di bengkel itu apa ya? Nah, betul, bekerja sesuai dengan SOP. Datang hadir tepat waktu, misalkan seperti itu. Semua kesepakatan kelas itu siswa mengajukan usulan, kemudian mereka 36 anak itu menempelkan di papan tulis. Sesudah itu, yang ketiga itu guru mengklasifikasikan yang hampir sama jadikan satu. Itu ada yang ke bawah panjang sekali itu hampir sama, kemudian yang berbeda dijadikan satu. Kemudian secara berdiskusi, guru dengan siswa itu membuat keyakinan kelas. Misalkan tadi hadir tepat waktu. Terus yang kedua misalnya menjaga kebersihan kelas. Misalkan lagi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan SOP. Misalkan lagi apa yang diinginkan Pak Pur? Contoh. safety. Nah, melaksanakan safety. Apalagi? Nah, banyak ya. Nah, itu misalkan keyakinan kelas tersebut dibuatlah yang simple tapi bersifat umum dan dapat dilaksanakan oleh semua siswa. Itu berisi keyakinan yang harus dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan, itu juga boleh. Sesudah disepakati kesepakatan kelas, kemudian secara berdiskusi mereka juga dibuka pemikirannya bahwa seandainya ada yang melanggar keyakinan tersebut, konsekuensi yang mereka dapatkan apa? Nah itu, misalnya kelasnya Pak Pur membuat, kalau saya tidak sesuai SOP, maka saya akan squat jam, saya akan push up, saya akan lari misalkan berapa kali. Itu adalah konsekuensi yang mereka buat sendiri, bukan guru yang menghukum istilahnya. Membuat peraturan sendiri itu bukan guru, tapi siswa dia punya konsekuensi. Maka kalau tadi dikatakan Pak Pur kok itu terlalu halus menghadapi siswa, itu sebetulnya misalkan di produktif itu bukan harus seperti itu ya. Jadi tegas. Nah, ada konsekuensinya, tapi bukan hukuman Pak Pur. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi karena mereka melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Saya kira segitiga restitusi itu bisa berlaku untuk semua, bisa di kelas teori dan juga bisa di kelas produktif atau di bengkel. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan kami. Terima kasih, luar biasa. Ada, jadi ini hal yang sangat menarik, yang ini PR juga bagi kita Bu Musifa untuk nanti bisa memberikan materi ini, diseminasi ini ke seluruh warga sekolah agar budaya positif di sekolah kita SMK Negeri 1 Projo nanti bisa menjadi membudaya. Dan dari pertanyaan dari Bapak Ibu tadi, sebenarnya mungkin ada juga yang sudah
melaksanakan itu ya, dalam pelaksanaan pembelajaran atau mungkin wali kelas. Kalau saya pribadi mungkin belum tahu itu istilahnya. Saat saya menjadi wali kelas di teknik kelas itu saya sedikit melakukan itu, Bu. Jadi saya panggil ke suatu tempat itu kok yang saya laksanakan. Baik, terus ada tadi sudah jelas bahwa ini bisa juga dilakukan atau dilaksanakan di pelajaran yang produktif, entah di lab atau di bengkel saat pelajaran praktek. Demikian Bapak Ibu, terima kasih semua atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya, luar biasa, sehingga pada siang ini penyampaian diseminasi Ibu Musrifah SPD calon guru penggerak angkatan 6 SMA Negeri 1 Purworejo dengan judul Budaya Positif di Sekolah bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi biar tambah semangat, kita beri aplaus yang luar biasa untuk Bu Musrifah SPD. Acara sudah berjalan dengan lancar, sukses. Mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Cukup. Ya, terima kasih. Saya sebagai pembicara sekaligus moderator mohon maaf bila saya melakukan banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.